Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua berada dalam keadaan baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Bertemu lagi dengan Kak Fitri di pembelajaran daring yang pertama. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu demi kemudahan dan kelancaran dalam menjalani aktivitas yang akan kita jalani hari ini. Tapi kakak juga ingatkan sebelum menyimak video ini, kalian isi absen yang telah disediakan ya. Nah, silahkan kalian buka buku temanya masing-masing di halaman 61. Hari ini kita akan belajar tema 6, Aku dan Cita-Citaku, di subtema yang kedua, Hebatnya Cita-Citaku, pembelajaran pertama. Apa kalian sudah siap untuk belajar? Mari simak video ini. Nah, adik-adik, setiap orang pasti memiliki cita-cita untuk menjadi apa kelak ia di kemudian hari. Apapun cita-cita kamu, pasti kamu berharap untuk menjadi orang yang hebat dan bermanfaat bagi lingkunganmu. Nah, coba kalian amati gambar ini. Sebutkan nama profesi yang ada di dalam gambar berikut. Di situ ada gambar astronot, dokter, fisikawan atau ilmuwan, ada arsitek dan juga polwan. Apa tugas dari macam-macam profesi tersebut? Nah, astronot tugasnya untuk mengeksplorasi ruang angkasa atau untuk meneliti luar angkasa. Dokter tugasnya untuk menyembuhkan, fisikawan atau ilmuwan untuk meneliti, arsitek untuk merancang bangunan, polwan atau polisi wanita untuk menjaga keamanan lingkungan. Nah, adik-adik, coba kalian perhatikan gambar ini. Di situ ada salah satu profesi, yaitu guru yang sedang mengajari anak berkebutuhan khusus. Di sini, Kak Fitri punya cerita mengenai seorang guru anak berkebutuhan khusus. Kita akan membacanya bersama-sama. Judulnya, Kisah Seorang Guru Anak Berkebutuhan Khusus. Seorang wanita muda terpanggil untuk menjadi seorang guru. Bukan sembarang guru, melainkan guru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Semuanya berawal dari kepeduliannya terhadap kurangnya pendidikan yang sesuai bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia yang sesuai. Jadi, adik-adik, di sini ada seorang wanita muda yang ingin menjadi guru, tapi bukan guru sembarang guru, melainkan guru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Anak-anak berkebutuhan khusus itu berbeda dengan anak-anak seperti biasanya. Mereka membutuhkan perhatian ekstra. Nah, ke paragraf berikutnya, Sanghita Lahman nama wanita muda itu. Ia adalah seorang dokter yang beralih profesi menjadi seorang guru anak-anak prasekolah. Pada awalnya, ia mengajar anak-anak prasekolah untuk mengisi waktu luangnya. Akan tetapi, lama-kelamaan ia mencintai kegiatannya itu. Baginya, mengajar anak-anak prasekolah membuatnya mengerti tumbuh kembang anak yang akan memengaruhinya saat mereka dewasa kelak. Nah, jadi adik-adik, nama wanita itu Sanghita Lahman. Dia awalnya adalah seorang dokter yang kemudian beralih profesi menjadi seorang guru. Kenapa? Karena pada awalnya dia mengajar anak-anak untuk mengisi waktu luangnya, tapi dia lama-kelamaan menyukai pekerjaannya itu. Kemudian dia beralih profesi untuk menjadi seorang guru. Paragraf berikutnya. Pada saat mengajar anak-anak prasekolah, ia menemui beberapa siswa yang berkebutuhan khusus, seperti anak yang menderita autis atau kesulitan belajar lainnya. Anak-anak ini memerlukan cara pengajaran dan bimbingan yang khusus, yang berbeda dengan anak yang tidak berkebutuhan khusus. Ia melihat saat itu tidak banyak sekolah yang tahu bagaimana mengajar anak-anak tersebut. Sanghita kemudian memutuskan untuk menimba ilmu dan keterampilan yang membantunya untuk memahami anak-anak tersebut. Dengan demikian, ia dapat menjadi guru yang baik bagi anak-anak tersebut. Nah, adik-adik, setelah kalian mendengar cerita yang dibacakan oleh Kak Fitri, kalian bisa kembali membacanya dan mencermati setiap paragrafnya. Setelah itu, kalian bisa mengisi
pertanyaan di halaman 63 sampai dengan halaman 64. Nah, adik-adik, setelah kita membacanya, ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab bersama. Yang pertama, siapakah Sanggita Lahman? Nah, Sanggita Lahman ini adalah seorang dokter yang beralih profesi menjadi seorang guru anak-anak prasekolah. Lalu, kenapa ia ingin menjadi guru? Sanggita Lahman ini ingin menjadi guru karena berawal dari kepeduliannya terhadap kurangnya pendidikan yang sesuai bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, sikap apakah yang ditunjukkan oleh Sanggita untuk menjadi guru yang baik? Nah, sikap yang ditunjukkan oleh Sanggita untuk menjadi guru yang baik yaitu peduli terhadap anak-anak prasekolah dan anak-anak berkebutuhan khusus. Lalu, menurut kamu, sikap apakah yang diperlukan untuk menjadi guru yang baik? Nah, kalau menurut Kak Petri sih, untuk menjadi guru yang baik itu harus peduli terhadap kebutuhan anak-anak, lalu memiliki kasih sayang tanpa membeda-bedakan anak satu dengan yang lainnya. Guru juga memiliki tanggung jawab pada masa depan anak. Nah, adik-adik, setiap orang memiliki cita-cita yang baik. Tidak ada cita-cita yang tidak hebat. Oleh karenanya, teruslah berusaha meraih cita-cita kamu. Nah, adik-adik, adakah di antara kalian yang ingin menjadi dokter? Sini ada salah satu puisi, Cita-citaku. Mari kita baca bersama-sama. Adik-adik, di sini judulnya Cita-citaku karya M. Ridwan Hafiz. Mari kita baca bersama-sama. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar dapat menyembuhkan orang yang sakit. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar anak-anak menjadi sehat. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat mencapai cita-citaku itu. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Setelah kalian mendengar puisi yang dibawakan oleh Kak Fitri, kalian bisa mencermati puisi itu dengan baik. Lalu kalian juga bisa membacanya berulang-ulang sampai kalian mengerti atau paham mengenai puisi yang dibacakan tadi ya. Adik-adik, setelah kalian membaca puisi tersebut, ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan puisi yang dibacakan tadi. Pertanyaan yang pertama, apakah judul puisi tersebut? Nah, judul puisi itu yaitu Cita-citaku. Jadi adik-adik, setiap puisi itu pasti memiliki judul ya. Yang kedua, siapakah yang membuat puisi itu? Nah, yang membuat puisi itu yaitu M. Ridwan Hafiz. Jadi setiap puisi pasti memiliki pengarang atau yang membuat puisi tersebut. Lalu pertanyaan berikutnya, bercerita tentang apakah puisi tersebut? Nah, puisi tersebut menceritakan tentang cita-cita yang ingin menjadi dokter agar dapat menyembuhkan orang yang sakit. Lalu yang keempat, apakah yang membedakan puisi tersebut dengan bacaan sebelumnya? Jadi nih adik-adik, ada beberapa perbedaan antara bacaan yang tadi atau bacaan guru berkebutuhan khusus dengan puisi yang kita baca tadi. Nah, perbedaan tersebut yang pertama yaitu cara membacanya. Nah, kalau yang tadi cerita guru berkebutuhan khusus itu cara membacanya bisa dibaca dalam hati, bisa juga dibaca dengan nyaring. Nah, kalau puisi cara membacanya harus memperhatikan artikulasi, intonasi, dan ekspresi. Nah, ekspresi yang ditunjukkan biasanya sesuai dengan keadaan atau isi dari puisi tersebut. Kalau yang kedua yaitu bentuk tulisannya. Nah, kalau di bacaan yang tadi, bentuk tulisannya berupa paragraf yang panjang. Kalau puisi, bentuk tulisannya berupa bait. Nah, di setiap bait pada puisi biasanya ada 4 baris atau ada 4 lirik. Nah,
pada puisi yang kita bacakan tadi, baitnya bait terus ya. Lalu yang ketiga, bacaan yang tadi tidak memiliki rima. Kalau puisi pasti memiliki rima. Apa kalian masih ingat apa itu rima? Nah, rima adalah huruf vokal atau a, i, u, e, o yang ada di akhir pada baris puisi. Bisa rima ABAB, ada juga rima ABB atau rima terus. Nah, cukup sekian pembelajaran di bagian pertama. Kalian bisa istirahat dulu, lalu kalian bisa membuka video berikutnya. Sampai jumpa di part kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.